Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama salah satu guru SD Cemerlang, yaitu Bapak Ramdan. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai kali ini. Kali ini saya akan mewawancarai mengenai landasan pendidikan. Pertanyaan pertama, apa urgensi landasan pendidikan menurut Bapak? Landasan pendidikan ini sangat urgent, karena kan dari 5 landasan itu mulai dari landasan hukum, landasan psikologi, kultural, sosial, itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena pendidikan ini nggak bisa sembarangan dijalankan, harus ada landasannya, yaitu yang 5 landasan seperti itu. Sangat penting. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah landasan pendidikan itu penting bagi sebuah lembaga pendidikan? Tentu aja landasan pendidikan itu yang harus menjadi acuan fondasi ketika kita ingin menjalankan sebuah pendidikan, dan itu harus dipahami betul oleh satuan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, sebenarnya apa tujuan pendidikan itu menurut Bapak? Pendidikan itu tujuannya mengarahkan seorang manusia tetap ada di realnya sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Memanusiakan manusia jadi manusia yang Pancasila, seperti itu, tetap menjadi seperti itulah. Diarahkan anak-anak didik kita agar menjadi manusia yang mencintai negerinya, warga yang mencintai negerinya, berbakti kepada tanah air, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apa saja kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia saat ini? Kebijakan pendidikan saat ini yang paling menonjol saat ini itu digitalisasi pendidikan ya. Jadi di mana pendidikan itu harus menggunakan macam-macam teknologi terkini, itu masuknya ke digitalisasi. Kita juga kan mengejar revolusi industri 4.0 ya. Itu yang penting, dan tak lupa, dan yang paling penting lagi, jauh lebih penting dari itu, yaitu penerapan keimanan sesuai dari profil pelajar Pancasila. Untuk mengerem iptek tadi harus ada imtak lah, iman dan takwa, itu sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi jangan sampai digitalisasi pendidikan ini tanpa rem, nantinya bisa jadi liar, karena butuh rem di dalam digitalisasi pendidikan. Pertanyaan selanjutnya Bapak, Ya. Menurut Bapak, mengapa pendidikan Indonesia menggunakan landasan filsafat Pancasila? Itu jelas karena kita kan dasarnya Pancasila, Undang-Undang 1945 dasarnya Pancasila. Jelas kita itu harus berlandaskan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu yang akan menyatukan keberagaman kita. Sudah dirumuskan oleh para pendahulu bangsa kita, oleh banyak jenius pada zaman dahulu, para pahlawan, pejuang, patriot bangsa. Jadi saat ini kita harus memegang teguh itu dalam pendidikan. Tentunya pendidikan ini yang paling penting di sebuah negara, itu pendidikan tentunya harus pakai landasan Pancasila kayak gitu. Karena negara kita kan dasarnya Pancasila. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa peran penting guru pada sebuah masyarakat menurut Bapak? Guru itu digugu dan ditiru. Jadi ketika kita di masyarakat itu benar-benar kita itu harus memberikan keteladanan. Bukan hanya kita di dalam kelas memberikan keteladanan terhadap siswa, di luar kelas juga kita harus memberikan keteladanan. Contohnya saja di sini, kalau saya belum terlalu bermasyarakat, di sini banyak guru-guru senior, mulai seperti Bu Silpi, Bu Rani, Pak Ecep, Pak Ius, kepala sekolah kami, itu aktif di masyarakat, semua kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang sangat sensitif, yaitu keagamaan gitu ya, itu kita harus terlibat. Maulid Nabi contohnya, kita harus banyak terlibat dalam masyarakat kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah sistem pendidikan selalu memperhatikan perkembangan manusia? Sistem pendidikan apakah sistem pendidikan selalu memperhatikan perkembangan manusia? Oh jelas, itu di landasan psikologis, itu udah ada di landasan psikologis pendidikan. Itu kita harus memperhatikan mulai dari
psikologi perkembangan anak gitu ya, mulai dari usia anak sekarang ini bisa diajarkannya seperti apa gitu. Mereka tuh senangnya apa sih gitu kan, biar ilmunya masuk dengan menyenangkan gitu, dan tepat sasaran gitu. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apakah pendidikan karakter itu penting bagi peserta didik? Jika penting, apa pendidikan karakter tersebut? Oh jelas, pendidikan karakter yang baik itu penting bagi anak-anak gitu ya. Bahkan di kurikulum 2013 ini kan kita menyisipkan dalam setiap pembelajaran itu ada karakternya. Dalam matematika contohnya kita menyisipkan karakter baik, yaitu anti korupsi misalkan dalam hitung-hitungan matematika. Itu jelas sangat diperlukan karena pendidikan ini membentuk karakter siswa agar sesuai lah sama manusia Pancasila itu yang diharapkan, manusia idealnya Indonesia. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana caranya menghadapi peserta didik yang lebih cenderung mencintai atau mengagumi negara lain dibandingkan negara kita, negara Indonesia? Sebetulnya mengagumi negara lain itu agak masuk ke kebinekaan global. Jadi kalau sekedar kagum, menghargai itu tidak masalah. Tapi kalau kebablasan sampai meninggalkan budaya bangsanya, nah itu yang salah. Karena kan berkebinekaan global, salah satu dari profil belajar Pancasila itu salah satunya itu menghargai budaya asing, tidak curiga dengan budaya asing. Kita lebih menonjolkan penghargaan dan sifat respect gitu, dan tidak curiga lah kepada bangsa lain gitu dalam kebudayaan mereka. Tapi jangan sampai kebablasan juga, jangan sampai budaya kita ditinggalkan, budaya orang lain malah di up terus-terusan gitu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir, bagaimana caranya agar sebuah pendidikan bisa menghasilkan generasi-generasi yang beradab, terlebih pada era modern seperti sekarang ini? Betul. Di era modern ini Bu, ini tadi ya remnya itu imtak, iman dan takwa. Pokoknya kembali lagi ke sana. Saya berharap di seluruh sekolah di Indonesia ini diperkuat lah PABP-nya gitu, PAIBP-nya, karena itu yang akan menjadi rem kita ketika menghadapi era teknologi sekarang ini. Mungkin begitulah kira-kira ya. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.